Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis implementasi strategi PT Paragon Technology and Innovation dalam menghadapi persaingan global. Sebelum masuk ke analisis, izinkan saya memperkenalkan perusahaan yang kami pilih, yaitu PT Paragon Technology and Innovation atau Paragon Corp. Paragon Corp adalah perusahaan manufaktur kosmetik nasional terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1985 oleh Ibu Nurhayati Subakat. Beliau adalah seorang apoteker lulusan Institut Teknologi Bandung dengan nama awal PT Pusaka Tradisi Ibu. Perusahaan ini pernah mengalami kebakaran besar yang nyaris menghancurkan segalanya. Namun, bangkit dan meluncurkan Wardah pada tahun 1995 sebagai pelopor kosmetik halal pertama di Indonesia. Kini, Paragon menaungi merek Wardah, Makeover, Emina, Kaf, dan Putri. Masing-masing menyasar segmen pasar yang berbeda, dengan lebih dari 12.000 karyawan dan 41 pusat distribusi di Indonesia dan Malaysia. Paragon telah menjadi market leader industri kosmetik nasional dan mulai merambah kancah global. Mengapa Paragon relevan untuk dianalisis dalam konteks materi kita? Karena, seperti modul yang ditekankan dalam modul pertemuan 12, formulasi tanpa implementasi adalah mimpi. Eksekusi adalah inti manajemen strategis. Paragon adalah bukti nyata bahwa strategi yang kuat hanya bermakna ketika dieksekusi dengan konsistensi di lapangan. Inilah yang akan kami ulas bersama. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana Paragon mengimplementasikan strateginya melalui 3 instrumen utama dalam materi kita, yaitu ada program, anggaran, dan prosedur. Pertama, program. Kumpulan langkah aksi konkret yang menjawab apa yang harus dilakukan dan oleh siapa Paragon menjalankan beberapa program strategi secara paralel. Program ekspansi distribusi yang kini mencakup 41 titik di Indonesia dan Malaysia. Program digitalisasi proses bisnis yang mengintegrasikan big data dan AI ke dalam operasional, serta program pengembangan merek baru untuk menyasar segmen yang belum terlayani. Setiap program ini memiliki milestone dan penanggung jawab yang jelas. Kedua, anggaran, yang berfungsi sebagai alat pengendalian sekaligus penghubung antara strategi dan operasi keuangan sehari-hari. Paragon secara konsisten mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk R&D dan inovasi produk. Ini bukan pengeluaran biasa, melainkan investasi strategis yang memastikan alokasi sumber daya selaras dengan prioritas utama perusahaan. 3. Prosedur, standarisasi cara kerja operasional yang memastikan konsistensi di seluruh organisasi. Prosedur inti Paragon adalah SOP, sertifikasi halal MUI, yang diterapkan di seluruh ini produksi. SOP ini bukan sekedar formalitas, ia adalah penjaga nilai utama perusahaan yang sekaligus menjadi pembeda kompetitif di pasar global. Selain itu, transformasi prosedur internal dari struktur berbasis fungsi menjadi organisasi lintas fungsi juga dilakukan Paragon demi meningkatkan kelincahan dalam merespon perubahan pasar. Selanjutnya, saya akan menganalisis Paragon melalui Chandler's Thesis, prinsip yang menyatakan bahwa struktur follow strategy. Chandler 1962 menyatakan bahwa setiap perubahan strategi membawa perubahan masalah administratif, sehingga struktur organisasi baru diperlukan untuk menanganinya secara efektif. Jika kita memetakan evolusi Paragon ke dalam 5 tahap di modul kita, perjalanannya sangat menarik. Paragon memulai dari tahap 1, simple struktur, ketika masih menjadi perusahaan kecil dengan satu produk haircare. Seiring pertumbuhan, Paragon bergerak ke tahap 2, fungsional struktur, dengan membentuk departemen produksi, pemasaran, dan keuangan yang terpisah. Ketika Paragon mulai meluncurkan Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf secara bersamaan, perusahaan ini bergerak ke tahap 3, divisional struktur, di mana setiap merek dikelola hampir seperti unit bisnis kuasi independen dengan strategi pasar masing-masing. Kondisi Paragon saat ini paling mendekati tahap 4, yaitu SBU struktur. Setiap merek berfungsi sebagai strategic business unit. Wardah menyasar konsumen muslim mainstream, Makeover untuk segmen premium, Emina untuk remaja, dan Kaf khusus untuk pria. Keputusan Paragon mengubah struktur dari berbasis fungsi menjadi organisasi lintas fungsi mempertegas mereka bahwa secara sadar menyelaraskan struktur dengan strategi diversifikasi dan ekspansi global. Persis seperti yang dipersepsikan Chandler, strategi berubah, maka struktur harus ikut berubah.
terima kasih. Saya akan membahas isu internasional yang dihadapi Paragon dan strategi global yang mereka terapkan sesuai dengan bagian 5 di modul kita. Modul kita menjelaskan 4 strategi internasional. Itu ada global strategi, multidomestik strategi, internasional strategi, dan transnasional strategi. Jika kita tempatkan Paragon di kerangka ini, saat ini mereka menerapkan internasional strategi, mengekspor produk ke Malaysia tanpa banyak adaptasi khusus, memanfaatkan kedekatan budaya dan penerimaan nilai halal yang cukup tinggi di sana. Ini cocok untuk tahap awal internalisasi seperti dijelaskan di modul. Namun untuk ekspansi yang lebih luas ke Timur Tengah dan Asia Selatan, Paragon perlu bergeser ke multi-domestik strategi, melakukan konsumisasi per negara sesuai selera konsumen lokal, meskipun ini akan meningkatkan biaya operasional. Dari sisi rintangan ekspansi internasional yang dibahas di modul, Paragon menghadapi beberapa tantangan nyata, yaitu perbedaan regulasi menjadi hambatan utama dia. Setiap negara memiliki standar domestik dan sertifikat halal yang berbeda-beda. Risiko nilai tukar mengaruhi daya saing harga produk Paragon di pasar luar negeri. Dan jarak psikis menjadi tantangan ketika Paragon ingin memasuki ke pasar yang jauh secara budaya, yaitu seperti Eropa dan Amerika. Namun di balik semua di tantangan ini, Paragon memiliki keunggulan yang sangat strategis, yaitu posisinya sebagai pelopor domestik halal di tengah tren halal lifestyle global yang terus tumbuh. Ini adalah peluang yang cukup besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sebagai penutup, saya akan menganalisis strategi R&D Paragon, lalu menarik kesimpulan menggunakan kerangka McKinsey 7S dari modul kita. Dalam modul kita, perusahaan dapat memilih antara menjadi teknologi leader atau teknologi follower. Paragon jelas memposisikan diri sebagai teknologi leader di segmen kosmetik halal. Mereka mendapatkan first mover advantage yang sangat kuat. Menjadi yang pertama di pasar kosmetik halal, Indonesia menciptakan brand loyalty dan switching cost tinggi. Investasi Paragon pada pusat riset dan laboratorium canggih mencerminkan portofolio R&D yang lengkap dari basic research pada formulasi bahan halal, affiliate research untuk pengembangan produk baru hingga development untuk komersialisasi ke pasar. Paragon juga mulai menerapkan open innovation melalui kolaborasi dengan berbagai ekosistem eksternal. Kini, mari kita integrasikan seluruh analisis ini melalui McKinsey 7S, kerangka yang menegaskan bahwa ketujuh elemen harus selaras untuk keberhasilan implementasi. Strateginya adalah diferensiasi berbasis halal dan inovasi. Strukturnya berevolusi menuju SBU untuk mendukung diverifikasi merek. Sistemnya mencakup SOP, sertifikasi halal, dan digitalisasi proses bisnis. Stafnya lebih dari 12.000 karyawan dengan kultur inovasi yang kuat. Style kepemimpinannya berorientasi pada nilai-nilai kebaikan. Skillsnya unggul dalam formulasi halal dan pemeran digital, dan shared value-nya adalah inovasi dan kebaikan yang berdampak luas. Kesimpulannya, Paragon membuktikan bahwa implementasi strategi yang berhasil lahir dari kelarasan antara program eksekusi, struktur organisasi, strategi global, dan investasi inovasi yang konsisten, seperti kata Jack Welch yang dikutip dalam modul kita, "You pick a general direction and implement like hell." Terima kasih telah menyaksikan presentasi kelompok 9 kami.